Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Rizky Indriani. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di video YouTube channel pertama kali yang saya buat ini, saya akan membahaskan materi pembelajaran tentang sejarah peminat kelas 12 IPS yang berjudul Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Dingin dan dampaknya. Pasca PD2 terjadilah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang melahirkan Perang Dingin yang disebut juga sebagai Perang Urat Syaraf. Perang Dingin adalah suatu suasana internasional yang penuh ketegangan dan permusuhan akibat konflik ideologi antara blok barat liberal kapitalis pimpinan Amerika Serikat dan blok timur spesialis komunis pimpinan Uni Soviet yang berkembang setelah Perang II berakhir. Dampak yang terjadi akibat Perang Dunia II sangat luas dan kompleks, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berperan besar dalam mengakhiri Perang Dunia II tampil sebagai kekuatan dunia. Karena merasa paling kuat dalam segala hal, kedua negara itu saling berusaha memperluas pengaruh ke seluruh negara di dunia. Tujuannya adalah mereka ingin menjadi nomor satu dan menjadi penguasa tunggal dunia. Untuk tujuan tersebut, mereka melakukan segala hal, tetapi keduanya belum pernah secara langsung berhadapan dalam perang terbuka. Satu, penyebab terjadinya Perang Dingin. Secara umum, Perang Dingin ini terjadi akibat dipicu oleh hal-hal sebagai berikut. A. Perbedaan dan pertentangan ideologi. Amerika Serikat adalah negara yang berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet adalah negara yang berideologi sosialis komunis. Sejak awal kelahirannya, paham sosialis komunis memang tidak sejalan dengan paham liberal kapitalis. Bahkan, kelahiran sosialis komunis memang dipicu adanya liberal kapitalis yang pada waktu itu bertindak sewena-wena. Akibat perbedaan ideologi, setelah musuh bersama Jerman dapat mereka lenyapkan dalam Perang Dunia II, pertentangan ideologi kembali terjadi. Akibatnya, kedua kekuatan adidaya tersebut berusaha saling mengalah. Salah satunya cara adalah mempengaruhi negara-negara lain untuk bergabung dalam kelompoknya. Oleh karena itu, dunia ini akhirnya seolah-olah terbagi menjadi blok barat yang berpaham liberal kapitalis dengan Amerika Serikat sebagai pimpinnya, dan blok timur yang berpaham sosialis komunis dengan Uni Soviet sebagai pimpinannya. B. Perebutan dominasi kepemimpinan. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berusaha menjadi pemimpin dunia. Mereka memimpinkan dapat berusaha dan memimpin dunia seperti masa kejayaan Inggris dan Perancis pada masa imperialis kuno. Namun, kekuasaan yang biasanya dilakukan pada masa imperialis kuno sekarang sudah tidak mereka lakukan lagi. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menjadi pemimpin dunia dengan cara baru, misalnya dengan kekuatan ekonominya. Dengan demikian, Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai imperialis muda. Amerika Serikat dengan kekuatan ekonominya berusaha mempengaruhi negara-negara lain, khususnya yang baru merdeka dengan paket bantuan ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat beranggap bahwa negara yang rakyatnya hidup makmur dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya. Selain itu, rakyat yang hidupnya telah makmur juga akan
menjauh dan mengaruh sosialis komunis. Hanya kemiskinan yang menjadi landak subur bagi perkembangan sosialis komunis. Hanya kemiskinan yang menjadi ladang subur bagi perkembangan komunis. Sedangkan Uni Soviet yang mempunyai kekuatan ekonomi tetapi tidak sebesar Amerika Serikat juga berusaha membentangi negara-negara yang telah mendapat pengaruhnya. Paket bantuan ekonomi Uni Soviet juga diberikan guna memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu, Uni Soviet juga berusaha mendekati rakyat yang sedang melakukan perjuangan nasionalis dengan mengirimkan para tenaga ahli dan juga berbagai peralatan militer. 2. Berlangsungnya Perang Dingin. A. Periode 1945 sampai dengan 1969. Berakhirnya Perang Dunia II telah mengubah perkembangan politik dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Dua negara tersebut memiliki perbedaan ideologi. Amerika memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Dalam waktu singkat, memang pernah terjadi persahabatan di antara keduanya. Namun, kemudian muncul antagonis di antara mereka. Ada dua karakter pada periode ini. Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan pesimis. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan senjata atom, sehingga dalam periode ini muncul hal-hal sebagai berikut. 1. Doktrin pembendungan bulan Februari 1946. Stalin memberikan pidato yang berbicara tentang tak terhindarnya konflik dengan kekuatan kapitalis. Ia mendesak rakyat Soviet untuk tidak terpedaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa santai. Sebaliknya perlu mengintensifkan usaha memperkuat dan mempertahankan tanah air. Tidak lama setelah munculnya tulisan Google F. Kennan, diplomat di Kedubes AS di Uni Soviet, yang memaparkan tentang kevanitan Uni Soviet. Presiden Harry S. Truman mendeklarasikan apa yang kemudian disebut doktrin Truman. Doktrin ini menggarisbawahi strategis pembendungan politik luar negeri AS Amerika Serikat sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansi Uni Soviet. Amerika Serikat juga mengerut sekutu-kutunya untuk mewujudkan tujuan itu, karena menurut teori domino, jika suatu negara jatuh, maka akan berjatuhlah negara-negara tetangganya. 2. Lingkungannya berpengaruh dan pembentukan blok ketidakmampuan sebuah negara adidaya. Memelihara lingkungan pengaruh diinterpretasikan sebagai akibat dan program global negara adidaya yang lain. Misalnya, ketika Uni Soviet memasuki Eropa Timur, maka pemimpin Amerika Serikat menilainya sebagai bagian dari usaha Uni Soviet menaklukkan dunia. Begitu pula ketika Amerika Serikat membentuk Fakta ANZUS pada tahun 1951, para pemimpin Uni Soviet menilainya sebagai bagian dari usaha Amerika Serikat untuk mendominasi dunia. Perebutan lingkungan pengaruh di antara dua negara adidaya ini melahirkan sebuah pola yang
Amerika Serikat dan sekutunya merupakan suatu polar, sedangkan di polar kutub yang lain muncul Uni Soviet dengan sekutunya. Amerika Serikat dan sekutunya membentuk organisasi pertahanan alternatif utara Nordo-Atlantic Treaty Organization atau NATO yang berdiri pada tanggal 4 April 1949 di Washington, Amerika Serikat. Apabila salah satu anggota NATO diserang, maka serangan itu dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Di pihak lain, Uni Soviet dan sekutunya membentuk Pakta Warsawa Warsawa PCT pada tanggal 14 Mei 1951 di Praha, Cekoslowakia sebagai pertahanan dari blok komunis. Ketenangannya antara blok kapitalis dan blok komunis tidak hanya sebatas di Eropa, melainkan juga meluaskan berbagai wilayah. Sebagai bukti, di berbagai kawasan pun muncul blok-blok yang memihak salah satu negara adidaya di Asia Tenggara dibentuk South Asia Treaty Organization (SEATO) pada tanggal 18 September 1954 di Manila, Filipina. SEATO ditujukan untuk menanam pengaruh komunis di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Sebagai salah satu organisasi yang berdiri di Asia Tenggara, negara-negara utama di Asia Tenggara malah tidak diikutsertakan di SEATO. Anggota-anggotanya yang utama justru negara-negara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di kawasan Timur Tengah juga dibentuk organisasi pertahanan Timur Tengah (Midye Eastern Treaty Organization atau METO). Sedangkan Uni Soviet juga menjalani kerjasama dengan RRC pada tahun 1950 untuk menghadapi kemungkinan agresi Jepang sebagai negara di bawah kendali Asia Tenggara, seperti pembentukan Kominfor (The Communist Information Bureau) di Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1947. Di sisi lain, kegiatan spionasi juga turut mewarnai Perang Dingin. KGB (Komite Gusodarstipno Bezopasnosti) Dinas Rahasia Uni Soviet dan CIA (Central Intelligence Agency) Dinas Rahasia Asia Tenggara selalu berusaha untuk memperoleh informasi rahasia mengenai segala hal yang menyangkut negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak, serta informasi-informasi sensitif mengenai lawannya sendiri. Selain perlombaan mencari sekutu dengan negara lain, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba dalam bidang persejahteraan. Hal ini terlihat dari sikap Uni Soviet yang ingin selalu menggulungi Amerika Serikat maupun sebaliknya. Misalnya saja, pada tahun 1945 di Amerika dibuat dan digunakan bom atom terhadap Jepang, dan Uni Soviet pun bertekad untuk menciptakan sendiri. Baik Uni Soviet dan Amerika masing-masing membangun persenjataan besar interkontinental rudal balistik
Amerika Serikat membuat bom hidrogen. Demikian pula dengan Uni Soviet berlomba senjata berkembang menjadi perlombaan ruang angkasa yang merupakan kesempatan bagi keduanya untuk menunjukkan keunggulan teknologi mereka. B. Periode 1969 sampai dengan periode 1979. Hubungan Amerika Serikat Uni Soviet mengalami perubahan drastis dengan terpilihnya Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat. Dipimpin penasehat keamanan Henry A. Kissinger, Richard Nixon menemui pendekatan baru terhadap Uni Soviet pada tahun 1969. Tidak tersangka, ternyata Uni Soviet juga sedang mengambil pendekatan yang sama terhadap Amerika Serikat. Pendekatan ini lazim disebut detente dalam kurung peradaan ketenangan tutup kurung. Sebagai sebuah strategi politik luar negeri, detente merupakan upaya menciptakan kepentingan tertentu dalam kerjasama dan pembatasan sebuah lingkungan di mana mereka dan akhirnya melangkah dari kompetisi menuju kerjasama. Sebagai langkah lebih lanjut, pada 20 Mei 1972, Presiden Richard Nixon dan Leonid Brezhnev mendatangi strategis Amse Limitation Treaty buka kurung Salty tutup kurung di Moskow. Salty berisi kesempatan untuk membatasi presiden senjata-senjata nuklir strategis atau definisi anti-balisi. Missile System SLAT juga berisi kesempatan untuk membatasi jumlah misi nuklir yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga Uni Soviet hanya diizinkan untuk memiliki misi maksimal 16.000 misi, dan Amerika Serikat hanya diizinkan memiliki 1054 misi. C. Periode 1979 sampai dengan 1945. Setelah 10 tahun dijalankan, tampaknya Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalani detente. Akhirnya pada tahun 1979, Uni Soviet pun mendukung Afghanistan, yang sebenarnya mengundang pasukan Uni Soviet masuk ke sana untuk membantu mereka. Aksi semena-mena ini mengundang reaksi keras dari pihak Amerika Serikat. Presiden Jim Carter menyatakan agresi Uni Soviet di Afghanistan mengkonfrontasi dunia dengan tantang strategi paling serius sejak Perang Dingin dimulai. Lalu akhirnya munculnya doktrin Carter yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berkeinginan untuk menggunakan kekuatan militernya di Teluk Persia. Setelah renggang mengambil ahli jabatan presiden, ia juga melancarkan doktrin Rengga yang mendukung pemberontakan anti-komunis di Afghanistan, Angola, dan Nicaragua. Para pemberontakan ini bahkan diberi istilah halu pejuang kemerdekaan. Bahkan Amerika Serikat juga berbicara tentang kemampuan nuklirnya, termasuk ancaman serangan pertama. Tapi walaupun di periode ini terjadi ketegangan yang muncak antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ternyata masih bisa terjadi perjanjian Satelit II.
pada pertengahan 1979 di Vietnam. Pada saat itu Carter dan Brett Hale setuju untuk membatasi kepemilihan peluncur senjata nuklir maksimal 2.400 unit dan maksimal 13.020 unit. Multiple Interpendentil Target Reanti-Patchin dan juga perjanjian perunggangan senjata-senjata strategis pada tahun 1982 yang berisi kesempatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Walaupun sudah banyak dilakukan perjanjian pembatasan dan atau pengurangan senjata nuklir, namun berdasarkan data pada tahun 1987 ternyata Uni Soviet memiliki keunggulan yang cukup besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. D. Periode 1985 sampai dengan 1991. Pada Maret 1985, Gorbachev mulai memimpin Uni Soviet. Perubahan secara besar-besaran mulai tampak pada saat ini. Satu, memperbaiki kehidupan perekonomian negaranya yang jauh di bawah standar kehidupan negara-negara maju. Dua, menyadari bahwa kehidupan yang buruk berpengaruh besar terhadap kehidupan militernya dan dapat memperlemah kedudukannya dalam pencaturan politik internasional. Tiga, Gorbachev tidak ingin menjungkirkan sosialisme, tetapi berupaya memperkuat sendi sosialisme melalui Glasnost atau Perestroika. 4. Uni Soviet harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme. 5. Setiap orang harus menyumbang pemikiran menurut kemampuannya dan ia akan menerima dari negara seterat dengan apa yang dibutuhkannya. 7. Tahun 1987 mengembangkan politik demokrasi pembaru dan keterbukaan yang dikenal dengan politik Glasnost dan Perestroika. Dengan pengusaha-pengusaha Uni Soviet sebelumnya, pada tahun 1987, ia berkunjung ke Amerika Serikat untuk mendekat keduanya ke dalam sebuah forum dialog. Bahkan pada tahun 1988, persetujuan Glasnost dicapai pada masa 15 Februari 1989. Seluruh tentara Uni Soviet telah mundur di Afghanistan. Komitmen Gorbachev semakin terlihat saat Uni Soviet tidak menghanyutkan diri dan mengambil sikap lebih netral dalam Perang Teluk tahun 1990 sampai dengan 1991. Bahkan bantuan untuk Kuba yang telah diberikan selama 30 tahun pun dihentikan pada tahun 1991 oleh Gorbachev. Namun kebebasan dan keterbukaan yang dicancang oleh Gorbachev menimbulkan reaksi keras dari tokoh-tokoh komunis dalam negeri. Puncak terjadi pada kudeta 19 Agustus 1991 yang dilandangi oleh Persera Dmitri Yezhov Menteri Pertahanan Jenderal Piermin Kepala KGB dan Brosipugo Menteri Dalam Negeri. Namun ternyata
Kudeta itu gagal karena mendapatkan perlawanan dan penolakan dari rakyat Uni Soviet di bawah pimpinan Boris Yeltsin dan unit militer Uni Soviet. Sebagai akibat dari kudeta itu, Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia memisahkan diri dari Uni Soviet. Latvia, Lithuania, dan Estonia sendiri berhasil memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 16 September 1991. Akhirnya, Gorbachev mengakui bahwa sistem komunis telah gagal di Uni Soviet. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun itu pun runtuh dipecah-pecahkan. Menjadi beberapa negara yang sekarang termasuk dalam persemakmuran Uni Soviet. Runtuhnya komunisme Uni Soviet mendorong banyak negara-negara bagian merdeka diri. Di antaranya negara-negara tersebut gerak nasionalismenya Muslim adalah Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat. Perang Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau banyak dari perbedaan paham atau ideologi, dan adanya keinginan untuk berusaha banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang menolak dorongnya. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.